Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Valin Cooking. Di video kali ini saya mau bikin empek-empek tahu. Nggak ada ikan, tahu pun jadi. Ini enak banget teman-teman untuk cemilan santai keluarga. Apalagi dinikmati sama cukanya yang pedas, manis, asam. Pokoknya endul banget. Ini bisa juga buat ide jualan. Ini dijual 2 ribuan itu udah untungnya melimpah banget. Ide bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman. Nah, yang penasaran bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita simak. Langsung aja, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada 250 gram tahu putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Ada 400 gram tepung tapioka, 200 gram tepung terigu, setengah buah wortel, 4 batang daun bawang, ada bawang merah goreng dan bawang putih goreng masing-masing 3 siung. Lanjut kita siapkan mangkok, pindahkan tahu ke dalam mangkok, tambahkan juga bawang merah, bawang putih yang sudah kita goreng. Tambahkan kaldu bubuk, garam dan lada bubuk. Lanjut sekarang ini kita haluskan. Tambahkan juga 1 butir telur ayam ukuran besar. Kita haluskan dan hingga sampai semuanya tercampur merata. Sambil nonton video saya, buat yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, ini tahu yang sudah kita haluskan, kita sisihkan dulu. Kita siapkan mangkok atau wadah yang lebih besar. Ambil tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi, teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah rebus air dan airnya ini sudah mendidih. Langsung aja, ini kita mau bikin biangnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan air mendidih. Tambahkan ada 400 ml air mendidih. Tambahkan dengan cara bertahap ya teman-teman. Diaduk seperti ini. Tambahkan dengan cara bertahap. Buat yang sudah hadir, yang sudah subscribe dan yang selalu mensupport channelnya Valin Cooking, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa support dan dukungan dari kalian semua, channel saya tidak akan sampai dengan detik ini. Amin ya robbal alamin. Nah, ini sudah cukup seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau ngadoninya, biangnya ini kalau pakai air dingin, tapi harus dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau sudah diadonin, dimasak sampai dengan mengental. Karena di sini saya pakai air mendidih seperti ini, jadi ini biangnya nggak perlu kita masak lagi, cukup seperti ini aja dulu. Nah, ini rasanya udah cukup ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan tepung tapioka. Selagi masih panas, ini kita aduk tepung tapiokanya ke dalam biangnya tadi ya teman-teman. Tambahkan juga daun bawang, wortel yang sudah kita serut, dan juga tahu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, kalau semua bahan sudah kita tambahkan seperti ini teman-teman, kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Di sini akan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah cuci tangan dan di sini saya menggunakan tangan kanan bukan tangan kiri. Karena saya itu menggunakan kamera depan, jadi kelihatannya tangan kiri teman-teman. Ini kita uleni hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Nah, ini yang sudah kita ulenin seperti ini teman-teman teksturnya.
Sekarang lanjut aja. Di sini saya sudah rebus air dan airnya sudah mendidih. Kita tambahkan tadi ada 2 sendok makan minyak goreng. Kita ambil adonan empek-empek tahunya tadi teman-teman. Ini kita bentuk sedikit panjang, bulat memanjang. Kalau kalian mau bikin di bulat-bulat atau dipipikan juga boleh. Jadi untuk bentuk empek-empeknya disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Begitu juga dengan besar kecilnya. Ini kita rebus hingga sampai dengan mendidih, sampai empek-empeknya ini mengapung ke atas teman-teman. Setelah empek-empeknya ini mengapung ke atas semua seperti ini tandanya udah matang. Langsung aja kita matikan api kompor, kita angkat empek-empeknya, kita tiriskan, kita tunggu sampai dengan dingin, baru kita goreng. Ini kalau disimpan di dalam freezer teman-teman atau dimasukkan ke dalam kulkas, ini bisa tahan sampai 1-2 minggu teman-teman. Sembari kita nunggu pempeknya tadi dingin dan tiris, di sini kita mau bikin kuah cukanya terlebih dahulu. Siapkan ada 25 buah cabai rawit merah, ada 14 siung bawang putih. Ini bawang putihnya nggak usah dikupas kulitnya ya teman-teman, cukup dicuci aja. Ada 500 gram gula jawa dan ada 40 gram asam jawa. Di sini kita tambahkan juga ada 1,5 sendok teh garam. Nah, karena saya menggunakan ulekan yang seperti ini teman-teman, jadi kalau buat ngulek itu agak sedikit susah. Jadi ini cabai dan bawang putihnya ini kita iris kecil-kecil terlebih dahulu supaya mempermudah nanti saat kita menghaluskan atau kita ulek. Karena saya nggak punya chopper ya teman-teman, maaf ini bahasanya agak belepotan. Nah, ini cabai dan bawang putihnya sudah kita cuci bersih. Sekarang kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, ini cabenya yang sudah kita cincang kasar tadi teman-teman, tambahkan 1,5 sendok teh garam. Lanjut kita ulek, gak perlu sampai halus ya teman-teman. Untuk bikin kuah cukanya usahakan cabenya itu harus diulek biar rasanya itu lebih sedap. Dan bawang putihnya itu nggak perlu dikupas, tingkil cabenya itu ya teman-teman nggak perlu dibuang. Kenapa sih kok tingkil cabenya nggak dibuang dan bawang putihnya itu kulitnya nggak dikupas? Fungsinya cukanya itu biar rasanya lebih enak, lebih sedap teman-teman. Untuk cabenya kalau kalian yang nggak suka pedas boleh dikurangi, tapi ini nanti kalau sudah jadi cuka ini enak banget teman-teman, pedasnya itu bisa pas. Nah, ini sudah selesai kita haluskan cabenya teman-teman, sudah kita ulek seperti ini, kita rapikan dulu, lanjut kita tambahkan gula asam jawa, kita pindahkan ke dalam panci. Lanjut kita tambahkan gula jawa. Setelah itu tambahkan 550 ml air mendidih. Di sini saya menggunakan air mendidih ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan air mendidih, ini kita masak atau kita rebus sampai dengan mendidih. Kalau kalian nggak pakai air mendidih, jadi rebus dulu airnya. Setelah airnya mendidih, baru dimasukkan bumbu yang sudah kita
haluskan beserta dengan asam jawa dan gula jawa. Nah, ini asam jawa dan gula jawanya udah mulai larut. Sambil terus kita aduk sampai dengan benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini teman-teman, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Jadi di sini nggak perlu ditambahkan Royco, Masako, micin atau penyedap rasa yang lain, nggak perlu ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Nah, ini agar lebih sedap dan manisnya lebih berasa, kita tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Kita aduk sampai tercampur merata. Nah, ini setelah cukanya benar-benar mendidih seperti ini teman-teman, dan rasanya sudah cukup, ini kita matikan api kompor, kita angkat dan kita saring. Di sini saya sudah siapkan mangkok beserta dengan saringan. Sekarang cukanya kita pindahkan atau kita saring terlebih dahulu. Ini cuka empek-empek ini teman-teman, kalau kita simpan di dalam kulkas, ini bisa kuat sampai dengan 5-6 bulan. Jadi kalau mau masak, mau makan pempek, kalau udah bikin pempek, ini cukanya tinggal direbus lagi seperlunya ya teman-teman. Jadi misalnya mau makan pempek, ini kuahnya direbus lagi sebentar. Dan yang lain disimpan di dalam kulkas. Ini bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Atau disesuaikan dengan kualitas kulkas sampean. Nah, ini ampasnya kita buang teman-teman sambil kita tiriskan seperti ini. Setelah benar-benar tiris dan gak ada lagi airnya, ampasnya kita buang. Dan ini cukanya kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini rasanya itu pedasnya itu pas banget, manis dan asem. Pokoknya endul banget ini teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke pempek tahunya teman-teman. Nah, ini pempek tahunya sudah dingin dan sudah saya tiriskan seperti ini. Ini kita goreng sebagiannya aja, untuk sebagiannya kita simpan di dalam freezer. Suatu saat kalau kita kepengen tinggal goreng aja teman-teman. Langsung aja ini kita goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang cenderung besar. Goreng sampai dengan bagian sisinya kuning keemasan, baru kita balik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik, kita goreng sisinya, tunggu sampai dengan kuning merata, baru kita angkat. Jadi ini teman-teman, gak punya ikan, tahu pun jadi. Ini cocok banget buat cemilan santai, teman ngopi. Bisa juga buat ide jualan. Ini dijual 2.000-an aja, itu udah untungnya banyak banget. Kalau sudah kuning merata seperti ini, kita angkat, kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya tadi. Lakukan dengan cara yang sama. Setelah kuning merata teman-teman, seperti ini kita matikan api kompor, kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah siap untuk disajikan. Nah, ini pempek yang sudah kita goreng, sudah kita tata di piring. Di sini saya juga akan
tambahkan timun. Kita cacain dulu timunnya teman-teman, atau dipotong kecil-kecil. Ini opsional aja. Kalau kalian yang nggak suka timun atau nggak punya stok timun di rumah, boleh di skip ya teman-teman. Ini karena ada timun jadi mubazir, saya tambahkan aja timunnya seperti ini, secukupnya aja. Setelah kita caca atau kita potong kecil-kecil timunnya, kita tambahkan cukanya tadi, kuah cuka empek-empeknya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah selesai, sekarang mari kita coba. Wah, ini teman-teman bikin ngiler, pokoknya udah nggak betah ini nahannya ini. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, enak banget teman-teman. Ini pempeknya itu lembut, kenyal. Jadi biarpun sudah dingin, ini pempeknya itu masih lembut dan kenyal, nggak keras teman-teman. Tambah lagi ini kuah cukanya ini, pedasnya itu pas, manis, asem, pokoknya mantul banget. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.